Kisah ini adalah kisah seorang hantu perempuan yang menghantui sebuah jembatan. Jika di Jakarta ada kisah si manis jembatan Ancol, maka di Medan Marelan ini ada kisah yaitu Putri Karmila yang sama-sama menghantui di sebuah jembatan. Di Medan ini biasa disebut dengan jembatan Titi Karmila. Seperti apa kisah selengkapnya? Ikuti video ini sampai dengan selesai. Catatan kisah misteri kali ini berasal dari Medan Marelan, sebuah kawasan yang terletak di wilayah utara kota Medan. Di sana ada sebuah cerita yang beredar di tengah masyarakat tentang wanita yang bernama Putri Karmila. Bagi sebagian warga di sana, nama Putri Karmila mempunyai kenangan tersendiri. Bahkan ada sebuah jembatan atau biasa juga disebut dengan Titi, diberi nama Titi Karmila. Seperti apa kisahnya? Kami menelusuri jejak Putri Karmila memang membutuhkan suatu perjalanan yang panjang. Untuk mengetahui keberadaan masa lalunya memang agak sukar. Wajar jika saat ini warga di sana sudah banyak yang tidak mengetahui asal-usulnya. Pelacakan terus kami lakukan, mulai dari jalan veteran, kawasan kafe pinggiran yang pernah dibakar massa, hingga perkebunan sawit. Banyak warga yang mengaku tidak tahu ketika ditanya tentang keberadaan Titi Karmila. Nama itu seolah asing bagi mereka. Penelusuran kami sedikit menemui titik terang ketika sampai di Pasar 4, Jalan Medan Marelan Raya. Di salah satu tempat itu, ada salah seorang tukang ojek. Akhirnya kami tahu di mana letak Titi Karmila yang disebut-sebut menjadi tempat kemunculan dari arwah Putri Karmila itu. Tukang ojek itu sebut saja Korin. Saat itu dia sedang menunggu penumpang di sebuah pangkalan ojek di Pasar 4. Begitu mendengar nama Titi Karmila terlontar dari kami, seketika keningnya berkerut. Kalau mau melihat jembatan yang sering menjadi tempat kemunculan arwahnya, masuk saja di jalan ini. Nanti pas ada titik kecil, disitulah Putri Karmila sering muncul. Begitu penjelasan Korin. Kami pun segera menuju tempat itu. Letaknya ternyata tak jauh dari tempat mangkal ojek di Pasar 4 Medan Marelan. Di sebuah jalan ada jembatan kecil. Jembatan kecil inilah yang disebut dengan nama Titi Karmila. Siapakah Putri Karmila itu sebenarnya? Menurut cerita, dia adalah seorang gadis yang hidup sekitar 1965-an. Sejarah hidup Putri Karmila yang tragis itu tidak terlepas juga dari sisi kelam zaman itu. Hal ini diketahui ketika seorang paranormal wanita di Tanjung Mulia mengadakan ritual kontak batin dengan arwah Putri Karmila. Berdasarkan dialog gaib yang berlangsung pada suatu malam Jumat, Putri Karmila mengakui arwahnya penasaran karena kematiannya tidak wajar. Dia bunuh diri dengan menancapkan bambu di ubun-ubunnya. Peristiwa ini terjadi ketika Putri Karmila tumbuh menjadi gadis cantik menawan. Rambutnya yang bergelombang, kulitnya putih bersih, betisnya yang membunting padi, dan tumit kakinya yang kemerahan begitu menggoda. Ketika itu, Putri Karmila ibarat bunga yang menjadi rebutan para kumbang. Kecantikannya seolah magnet yang menggoncang dahaga lelaki. Bahkan karena kecantikannya, terkadang menimbulkan perkara-perkara yang menimbulkan pertumpahan darah, pembunuhan maupun bunuh diri. Semua itu berawal dari kecantikan Putri Karmila.
Kala itu banyak pria merasa dialah yang paling pantas untuk memiliki Putri Carmilla. Begitu kerasnya persaingan, sehingga di zaman yang tidak stabil itu, sering sekali menjadi duel untuk merebutkan yang kemudian berakhir pada kematian. Kenyataan inilah yang membuat Putri Carmilla merasa bersalah. Dia beranggapan banyak nyawa yang melayang percuma hanya gara-gara mengharapkan cintanya. Dia merasa dirinya sebagai sumber malapetaka. Putri Carmilla salah sangka dan salah langkah. Dia mencari jalan keluar dengan mendahului takdir. Dia bunuh diri bersama dengan kegalauan hatinya. Pada sebuah senja yang sentosa, Putri Carmilla berdiri di pinggir sungai. Sesaat dia memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu dadanya membusung. Tangannya yang memegang bambu runcing ujungnya itu terangkat ke atas, dan bambu itu pun menghujam ubun-ubunnya. Putri Carmilla menghembuskan napas terakhirnya, tanpa kain kafan, tanpa keranda, bahkan tanpa tahlilan. Jasadnya mengapung di sungai, tak ada yang tahu. Mayatnya teronggok begitu saja di antara semak belukar yang bergerumbul di sungai. Putri Carmilla mati bersama hatinya yang gundah gulana, dan akhirnya kematiannya yang tak wajar menjadi momok hingga kini. Seiring berjalannya waktu, cerita Putri Carmilla masih ada dan punya pengaruh hingga kini. Setidaknya bagi warga Pasar 4 Marelan, Putri Carmilla masih ada di tengah-tengah keseharian mereka. Di sebuah jembatan kecil bernama Titi Carmilla, Putri Carmilla diyakini kerap menampakkan wujudnya. Ketika menampakkan wujud, sering terdengar ratapan tangis yang begitu menyayat hati, mencabik-cabik perasaan, dan meremangkan bulu roma siapa saja yang mendengarkannya. Berdasarkan pandangan mata batin salah seorang paranormal di daerah tersebut, jika ingin melihat Putri Carmilla, maka pergilah ke jembatan kecil di Pasar 4 Marelan. Tengah malam Jumat, itulah saat yang paling disukai Putri Carmilla untuk menampakkan diri. Begitu ujar dari paranormal tersebut. Masih berdasarkan mata batinnya, paranormal tersebut mengatakan, ketika menampakkan diri, Putri Carmilla sering mengenakan pakaian putih dan dengan rambut ikalnya yang tergerai. Dia masih penasaran karena kematiannya yang tak wajar itu. Begitu lagi ujar dari paranormal tersebut. Karena kematiannya yang tak wajar, arwah Putri Carmilla bisa dimanfaatkan untuk tujuan tertentu. Biasanya banyak orang-orang bertujuan untuk mencelakakan orang lain. Nah, begitulah salah satu kisah dari Medan Marelan yang hampir sama kisahnya dengan kisah si manis jembatan Ancol, yaitu tentang seorang wanita yang arwahnya penasaran. Terima kasih telah menonton video kali ini dan mendengarkan cerita mistis di catatan kisah misteri ini. Semoga dapat menghibur. Sampai berjumpa lagi di kisah-kisah catatan kisah misteri lainnya yang akan kami sampaikan.